Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Para mahasiswa Institut Al-Fitrah Surabaya, juga para pemirsa dimanapun berada, ada yang bertanya, Ustadz, kenapa ya mau puasa sunnah Syawal yang 6 hari itu males banget, padahal kan pahalanya besar. Benar, sangat besar. Saking besarnya sampai Rasulullah dalam hadisnya menyatakan puasa sehari di bulan Syawal itu sama dengan 10 hari. Jadi 6 hari sama dengan 60 hari. Jadi puasa 1 bulan plus 6 hari itu sama dengan puasa 1 tahun, fadilah keutamaannya. Jadi jawabannya adalah itu karena kita ini di bulan Ramadan ini gagal melawan hawa nafsu. Maksudnya begini, jadi puasa itu filosofinya sebetulnya bagaimana caranya kita ini berupaya mendekati sifat-sifat malaikat, menjauhi sifat-sifat binatang agar lahir menjadi manusia yang utuh. Kita tahu malaikat itu tidak pernah makan minum, sedangkan binatang itu hidup untuk makanan minum. Nah, bagaimana caranya kita ini tentu mendekati persis malaikat tidak bisa, terus masa mau menjadi seperti binatang hewan hidupnya untuk makan. Jadi kita berusaha untuk itu dengan puasa itu, melatih hawa nafsu. Lah, gagalnya kita itu, puasa kita itu baru sekedar memindah makan dari siang hari ke malam. Nggak puasa sehari 3 kali makan, puasa juga sama, sehari 3 kali. Itu masalahnya di situ. Sehingga puasa itu, buka puasa kita kekenyangan, dan di situ justru masalahnya kita gagal, tidak berhasil melawan hawa nafsu. Jadi setelah Rasulullah pulang perang Badar, perang yang luar biasa hebat sampai Rasulullah berdarah-darah pada saat itu, ketika pulang itu habis perang yang demikian besar, Rasulullah berkata begini, raja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Hadis ini ada di dalam berbagai macam literasi, misalnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Meskipun ada yang menyatakan hadis ini hadis dhaif, tapi hadis dhaif bisa dipergunakan untuk fadhailul amal menurut Syafi'iyah. Kita, kata Rasulullah, selesai berjihad, berperang kecil, bersiaplah untuk menghadapi perang yang sangat besar. Para sahabat heran, ya Rasulullah, perang apalagi yang lebih besar dari perang Badar ini? Padahal perang Badar sudah demikian hebat. Itu dinyatakan perang kecil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jihadul qalbi. Dalam riwayat yang lain, jihadun nafsi. Jihad berperang melawan hawa nafsu. Ada sebuah cerita yang sangat panjang tentang penciptaan akal dan nafsu. Kita semua insya Allah di antara kita sudah banyak yang tahu lah. Ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, setelah saya kun fayakun, akal jadi, dites, diuji oleh Allah. Kata Allah, ya akal, akbil, majulah. Maju. Adbir, mundurlah, mundur. Patuh. Kemudian kata Allah, ya akal, man anta wa man ana. Dikasih pertanyaan, siapa kamu, siapa saya? Kata akal menjawab dengan fasih, anta robbi wa an abduka dhaif. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku yang sangat kuat, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang sangat lemah. Nah, kira-kira kata Allah, lulus gitu ya. Kemudian Allah memanggil nafsu, ditanya, nafsu akbil, majulah, diam saja si nafsu itu. Ya nafsu adbir, diam saja, tidak seperti akal tadi, nggak patuh. Kemudian kata Allah, dikasih pertanyaan yang sama dengan pertanyaan dia diberikan kepada akal. Ya nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Nafsu menjawab dengan santainya, ana-ana, anta-anta. Engkau, saya, gak ada urusan. Tegas jawabannya. Nggak mau mengakui ketuhanan Allah. Padahal yang bertanya Allah, yang menyuruh juga Allah. Akhirnya kata Allah, malaikat Jibril, ya Jibril masukkan ke dalam neraka jahanam, siksa. Biar kapok dia. 100 tahun. Diangkat, ditanya, disuruh seperti tadi, masih belum mengakui juga. Masih anta-anta, anak-anak. Kata Allah kemudian, ya Jibril, masukkan ke dalam neraka neraka lapar. 100 tahun. Disiksa ke dalam neraka lapar. Sisaan lapar. Itu diangkat, 100 tahun, ditanya, man anta wa mana? Barulah ngaku. Antara Robbi wa ana abduka adai. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hamba-Mu yang sangat lemah. Jadi kesimpulannya adalah
nafsu itu hanya akan bisa kalah, akan bisa lemah dengan lapar. Itulah hakikat puasa sebetulnya. Karena di bulan puasa kita tahu bahwa setan itu cuti bersama. Awal bulan Ramadan ada hadisnya, diikat, dimasukkan dilempar ke lautan yang sangat dalam. Bahkan jin juga, bukan cuma setan, jin penggoda manusia juga begitu. Tapi kenapa tarawih semakin akhir semakin sepi masjid musola juga. Kemudian juga ibadah-ibadah semakin lemah. Ujung-ujungnya tadi, Syawal kita puasa males. Karena kita gagal melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Ramadan sekedar membedakan makan dari siang ke malam hari. Kita makan kekenyangan. Kita buka puasa kekenyangan. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita buka puasa, makan dan minum secukupnya. Kita bagi perut kita seperti yang disampaikan Rasulullah. Seperti untuk makanan, seperti untuk air, dan seperti untuk udara untuk bernapas. Demikian. Semoga kita diberikan kesehatan menjelaskan puasa bulan Ramadan ini. Assalamualaikum mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh